Sobat Geografi, selamat datang kembali di kanal Geoedukasi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai interpretasi citra penginderaan jauh. Let's get started. Tapi sebelumnya, coba perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian melihat foto bumi dari udara atau luar angkasa seperti ini? Ya, gambar yang dihasilkan sangat indah dan penuh informasi, bukan? Dalam geografi, kita menyebutnya citra atau hasil perekaman dari penginderaan jauh. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca gambar-gambar tersebut atau disebut interpretasi citra. Apa sih interpretasi citra itu? Interpretasi citra merupakan kegiatan menafsirkan hasil perekaman berdasarkan karakteristik dan unsur yang nampak guna memperoleh informasi suatu objek. Sederhananya, kita mencoba mencari tahu apa ini, di mana letaknya, dan apa artinya. Dalam menginterpretasi citra, ada 4 tahapan yang dilalui. Pertama, deteksi, untuk mengetahui adanya objek. Kedua, identifikasi, untuk mengenali jenis-jenis objek. Ketiga, ada analisis, untuk mengaitkan objek satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, ada deduksi, atau menarik kesimpulan. Kemudian, untuk memudahkan penafsiran objek, ada 9 unsur interpretasi yang harus diperhatikan. 9 unsur tersebut adalah 1. Rona, kedua warna, ketiga bentuk, 4 ukuran, 5 tekstur, 6 pola, 7 bayangan, 8 situs, dan 9 asosiasi. Mari kita bahas satu persatu. Unsur pertama adalah rona. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra. Rona ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik objek itu sendiri, pantulan objek, cuaca saat perekaman, ataupun posisi objek. Semakin tinggi pantulan objek, maka semakin cerah rona yang dihasilkan. Rona sangat membantu pada citra hitam putih karena warna pada citra hitam putih tidak tampak, sehingga rona sangat membantu untuk menafsirkan objeknya. Untuk contohnya bisa diperhatikan gambar sawah di samping. Objek tersebut memiliki rona gelap dan terang. Pada kotak yang warna merah, rona yang dihasilkan adalah gelap. Hal ini menandakan bibit padi atau vegetasinya sudah cukup padat sehingga kemampuan untuk memantulkan cahaya tidak cukup baik. Coba dibandingkan dengan kotak yang berwarna kuning. Sawah tersebut memiliki rona cerah. Hal ini bisa menandakan bahwa belum ada padi yang ditanam atau sawah masih proses persiapan. Unsur kedua adalah warna. Warna merupakan wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Warna pada citra berwarna sangat membantu dalam identifikasi objek. Warna ini gampangnya adalah warna yang bisa dilihat oleh mata manusia seperti merah, biru, hijau, dan lain sebagainya. Untuk contohnya dapat diperhatikan gambar di samping. Warna coklat pekat pada badan air menandakan bahwa air tersebut adalah keruh. Warna hijau mampu menandakan objek vegetasi, aspal berwarna abu-abu, dan gradasi warna pada laut yang menunjukkan tingkat kedalamannya. Warna biru terang menunjukkan laut dangkal, sedangkan warna biru gelap menunjukkan laut yang lebih dalam. Unsur selanjutnya adalah tekstur. Tekstur berkaitan dengan frekuensi perubahan rona atau warna pada objek yang menunjukkan tingkat kekasaran. Tekstur dikelompokkan menjadi 3, yakni tekstur kasar, sedang, ataupun halus. Tekstur dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, jarak antar objek. Semakin dekat atau semakin rapat jarak antar objek, maka tekstur yang dihasilkan akan semakin halus. Yang kedua, ada ketinggian objek. Jika tinggi objek seragam atau sama, maka tekstur yang ditampilkan akan semakin halus. Contohnya, dapat diperhatikan gambar yang ada di samping. Hutan bertekstur kasar yang diakibatkan tinggi rendah dari vegetasinya yang tidak sama, sehingga memberikan ilusi bahwa hutan bertekstur kasar. Contoh kedua ada perkebunan. Perkebunan bertekstur sedang karena biasanya tinggi rendah vegetasi yang ada di perkebunan cenderung sama seperti di perkebunan teh. Dan contoh yang ketiga adalah tanah kosong atau tanah yang berumput. Bertekstur halus karena di sana tidak ada vegetasi atau vegetasinya memiliki ketinggian yang sama. Unsur selanjutnya adalah bentuk. Bentuk merupakan konfigurasi kenampakan permukaan suatu objek, baik terbentuk alami ataupun dibuat manusia.
Bentuk adalah unsur paling jelas dan seringkali mempermudah pengenalan objek secara langsung. Contohnya, sekolah seringkali berbentuk menyerupai huruf U ataupun persegi panjang. Stadion atau lapangan olahraga berbentuk O, kantor atau instansi pemerintah seringkali berbentuk L. Contoh lain ada rel kereta api yang berbentuk memanjang dan lurus. Kemudian yang terbentuk secara alami ada gunung. Gunung dapat dikenali dengan bentuknya yang kerucut, dan juga sungai yang berbentuk berkelok-kelok alami. Unsur kelima ada ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain seperti jarak, panjang, luas, lebar, ataupun volume suatu objek yang diukur dari skala citra. Ukuran ini sangat membantu untuk membedakan objek yang bentuknya mirip. Contohnya, seperti stadion olahraga yang berukuran lebih luas daripada lapangan sepak bola sekolah ataupun lapangan sepak bola lainnya. Kemudian ada ukuran bangunan permukiman lebih kecil dan lebih seragam dibandingkan ukuran bangunan perkantoran, instansi pemerintah ataupun sekolah yang jauh lebih luas dan lebar. Unsur selanjutnya adalah pola. Pola merupakan susunan keruangan dari objek. Pola merupakan ciri khas bagi objek buatan manusia ataupun beberapa objek ilmiah. Untuk contohnya, coba diperhatikan gambar pada A, B, C. Mari kita bahas satu persatu. Objek pertama berupa perumahan. Perumahan yang tertata secara rapi, maka polanya adalah teratur. Kemudian untuk objek yang kedua berupa tanaman sawit. Tanaman sawit juga tertata rapi dan teratur sehingga menandakan bahwa objek tersebut adalah sebuah perkebunan. Karena perkebunan berbeda dengan hutan alami. Hutan alami akan cenderung lebih tidak beraturan. Kemudian untuk objek yang ketiga ada pola permukiman di sepanjang sungai, yang mana polanya adalah mengikuti kelokan sungai secara alami. Unsur selanjutnya ada bayangan. Bayangan terjadi karena sinar matahari terhalang oleh objek yang tinggi. Bayangan ini dapat menyembunyikan detail objek yang berada di daerah gelap, namun juga memiliki kunci penting untuk memperjelas dan memperkirakan suatu objek. Contohnya dapat diperhatikan pada gambar di samping. Ada bayangan pada gedung tinggi. Dari bayangan tersebut dapat mengidentifikasi bahwa objek tersebut memiliki posisi lebih tinggi daripada objek lain di sekitarnya. Kemudian, coba diperhatikan pada kotak kuning. Jalan raya tersebut tampak adanya bayangan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa jalan raya tersebut merupakan sebuah flyover. Unsur selanjutnya ada situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain yang sifatnya relatif, atau lebih mudahnya adalah kedudukan objek terhadap lingkungan di sekitarnya. Contohnya dapat diperhatikan adalah objek sekolah sering berada dekat dengan permukiman warga atau dekat dengan jalur utama yang aksesnya mudah dijangkau. Contoh lain ada objek sawah yang sering terletak di dataran rendah dan dekat dengan saluran irigasi. Dan unsur yang terakhir adalah asosiasi. Asosiasi merupakan hubungan antara objek satu dengan objek yang lain. Adanya objek ini sering menjadi petunjuk bagi objek yang lainnya. Contohnya, ada sekolah yang berasosiasi dengan lapangan yang berbentuk persegi panjang, ataupun sekolah juga berasosiasi dengan tiang bendera. Contoh lain, tempat pemberhentian kereta berasosiasi dengan stasiun, dan objek lapangan berasosiasi dengan gawang. Itu dia rangkuman lengkap mengenai interpretasi citra, mulai dari pengertian hingga unsur-unsur interpretasinya. Interpretasi citra adalah keterampilan berharga. Teruslah berlatih karena setiap citra menyimpan cerita yang menunggu kalian untuk ungkap. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di kelas berikutnya dan salam geografi.